Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana membuat dokumen system request. Dalam video sebelumnya, kita sudah pelajari bagaimana menginisiasi sebuah proyek sistem informasi. Pada saat proyek sponsor telah dapat mengidentifikasi sebuah peluang bisnis atau permasalahan organisasi yang bisa diselesaikan atau ditawarkan melalui sistem informasi, kemudian proyek sponsor tersebut akan menentukan fungsionalitas yang harus dimiliki serta nilai bisnis yang bisa diberikan oleh sistem yang diusulkan dalam proyek. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkonversinya dalam sebuah dokumen formal yang disebut system request. System request adalah sebuah dokumen yang menguraikan alasan-alasan khususnya dari aspek bisnis mengapa kita perlu mengembangkan sebuah sistem yang baru, serta apa saja nilai manfaat yang diharapkan bisa diberikan pada saat sistem kita implementasikan. Pada umumnya, sebuah sistem request akan berisi 5 komponen, yakni project sponsor, business need, business requirement, business value, dan special issue. Sengaja dalam video ini digunakan istilah asing untuk kelima komponen ini agar nantinya kita terbiasa ketika mendapati istilah-istilah ini di dalam referensi internasional lainnya. Project sponsor dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengawali ide pembuatan atau pengembangan sebuah proyek sistem informasi. Orang ini nantinya juga akan menjadi kontak utama atau bisa saja disebut koordinator atau PIC di dalam sebuah proyek pengembangan. Proyek sponsor bisa mungkin berasal dari divisi keuangan, staf marketing, atau mungkin direktur pemasaran, bisa manajer IT, dewan komisaris, CIO, atau CEO. Biasanya skop atau cakupan proyek yang akan menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai proyek sponsor nantinya. Komponen kedua yakni business need atau kebutuhan bisnis. Ini dapat didefinisikan sebagai deskripsi mengenai alasan utama di dalam kaitannya dengan bisnis mengapa sebuah sistem informasi perlu dibangun. Misalnya, meningkatkan penjualan, atau memperluas daerah pemasaran, atau memudahkan akses data informasi, memperbaiki layanan konsumen, atau mengontrol kualitas produk, atau memperbaiki jalur suplai bahan baku. Komponen ketiga yakni business requirements, yakni berisi deskripsi hal-hal apa saja atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh sistem atau disediakan oleh sistem, khususnya untuk mendukung business need yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Ini akan terkait nantinya dengan fungsionalitas sistem atau fitur yang nanti harus disediakan oleh sistem. Contoh dari business requirement misalnya menyediakan akses informasi secara online, atau mampu mencatat informasi lokasi pelanggan, atau menyediakan fungsi pencarian produk yang available, menyediakan fungsi laporan manajemen, atau sistem harus menyediakan layanan pelanggan secara online. Komponen keempat yakni business value. Ini akan berisi penjelasan atau uraian yang terkait hal-hal yang menjadi keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi dari implementasi sistem yang diusulkan. Business value ini pada umumnya haruslah bersifat terukur secara ekonomis. Hal ini contohnya 3% peningkatan nilai penjualan, 1% perluasan area pemasaran, atau misalnya sistem akan memberikan value yakni penurunan biaya produksi sebesar 5%, atau akan ada penghematan biaya transportasi sebesar katakanlah 500 juta rupiah, atau mungkin penghematan biaya perjalanan sebesar 700 juta rupiah. Ini adalah contoh-contoh dari deskripsi di dalam business value.
Komponen terakhir yang biasanya ada di dalam sebuah dokumen system request adalah special issue atau constraints. Ini dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dianggap relevan dan perlu menjadi perhatian khusus, perhatian ekstra terkait dengan pengembangan dan implementasi sistem nantinya. Di dalam isu atau constraint ini bisa saja berisi misalnya jangka waktu project, misalnya kita isi sampai dengan 20 Desember misalnya. Atau ada deskripsi yang mengatakan atau berisi atau ditulis bahwa sistem akan digunakan sebelum liburan akhir tahun. Atau bisa saja misalnya di dalamnya ada berisi informasi mengenai bahwa tim pengembang akan memerlukan akses data perusahaan, atau tim project perlu di training khusus terkait dengan pengembangan proyek sistem informasi yang akan dikerjakan. Ini perlu dimasukkan atau dicatat di dalam isu atau constraint di dalam sistem request yang akan kita buat. Pada saat dokumen sistem request ini sudah dibuat, dokumen ini kemudian akan diusulkan dan dipresentasikan di hadapan approval committee atau stakeholder yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. Pada saat diputuskan bahwa proyek memungkinkan untuk dilanjutkan, maka tahapan selanjutnya adalah mengerjakan analisa kelayakan proyek, atau biasanya dikenal dengan istilah feasibility analysis. Berikut ini kita akan coba simulasikan pembuatan sistem request dari sebuah studi kasus perusahaan fiksi yang kita namakan Goread. Goread ceritanya adalah sebuah perusahaan penjualan buku yang secara khusus mereka menyediakan buku-buku bergenre klasik yang sulit didapatkan di toko-toko konvensional lainnya. Perusahaan ini didirikan oleh 3 orang, Ken, Chelsea, dan Jet. Keunikan katalog dari perusahaan ini membuat Goread ini berkembang dengan pesat. Dengan perkembangan digital, kemudian Ken meminta Saverius, seorang manajer marketing, untuk memikirkan proyek pengembangan aplikasi untuk download buku digital. Saverius kemudian harus membuat sebuah sistem request yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan dewan direksi. Ini merupakan contoh sistem request yang sudah dibuat oleh Saverius. Di dalam sistem request ini, project sponsor ditentukan Saverius, yaitu manajer marketing yang merupakan orang atau pihak yang menginisiasi dikembangkan proyek ini. Kemudian dalam business need ini dideskripsikan atau ditulis bahwa proyek ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan nilai penjualan melalui pembuatan fasilitas bagi konsumen untuk mengunduh atau mendownload buku digital yang dapat dilakukan melalui terminal yang ada di setiap toko dan juga melalui website dari perusahaan. Kemudian di dalam komponen business requirements ini dicatat atau ditulis bahwa melalui akses web atau terminal di dalam toko, konsumen dapat mencari dan membeli serta mengunduh buku digital. Secara khusus kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem yakni yang pertama haruslah sistem memiliki kemampuan untuk pencarian buku dalam katalog Goread. Kemudian mampu menampilkan beberapa contoh halaman di dalam buku yang dipilih. Ini mungkin fitur preview seperti yang sering kita lihat. Kemudian yang ketiga, sistem harus menyediakan fasilitas registrasi keanggotaan sehingga bisa melakukan download buku secara gratis per bulan. Oke, selanjutnya di dalam komponen business value. Di dalam komponen business value ini dicatat bahwa diharapkan sistem akan meningkatkan nilai penjualan melalui pembelian buku digital oleh konsumen setia,
konsumen loyal, dan juga dapat meraih konsumen baru yang mungkin akan lebih tertarik membaca buku digital dibandingkan buku konvensional. Diharapkan juga keuntungan perusahaan akan meningkat melalui paket membership keanggotaan yang nantinya akan dijual melalui sistem digital ini. Nah, kemudian akan ada juga perkiraan awal keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan. Ini ditulis ada 3 komponen yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Misalnya yang pertama dalam penjualan buku digital melalui website, kemudian dari penjualan membership, kemudian dari pembelian melalui terminal kios. Berikutnya adalah special issue atau constraint, yang ini merupakan hal-hal atau beberapa isu yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah Departemen Marketing melihat sistem ini cukup strategis sebagai langkah dalam mengantisipasi persaingan di era digital saat ini. Kemudian yang kedua yang dicatat dalam sistem request ini adalah bahwa ada masukan dari konsumen loyal yang mengindikasikan kebutuhan akan sistem unduh digital seperti ini. Nah, ketersediaan sistem ini akan menjaga tentu saja para konsumen itu akan tetap loyal pada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah sistem ini perlu secepatnya diimplementasikan karena mengingat persaingan dengan aplikasi sejenis dari kompetitor lainnya. Nah, itu semua adalah komponen atau deskripsi yang ada di dalam sistem request yang dibuat. Ya. Demikian sudah kita pelajari bersama apa dan bagaimana membuat sebuah sistem request yang terkait dengan bagaimana memulai sebuah proyek pengembangan sistem informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dan sampai berjumpa di materi selanjutnya.